Oke teman-teman semua, para sahabat yang selalu setia mengikuti channel ini, pada kesempatan ini saya akan memberikan jawaban dengan beberapa pertanyaan teman-teman atau para sahabat yang memberikan komentar di bawah kolom komentar video-video sebelumnya. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana melakukan pembatalan dan pencabutan keputusan tata usaha negara, dan siapa yang bisa membatalkan atau melakukan pencabutan terhadap keputusan tata usaha negara. Dalam hal ini kan keputusan tata usaha negara ini kalau kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara adalah kita dapat lihat di dalam pasal 1 di butir atau di angka 9 bahwa keputusan tata usaha negara itu adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, tapi kalau kita mengacu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, dapat kita temukan atau dapat kita lihat di dalam pasal 1 angka 7 bahwa keputusan administrasi tata usaha negara itu, atau di sana disebutkan bahwa keputusan administrasi pemerintah yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara, yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, itu namanya keputusan tata usaha negara atau pengertian yang mengacu dengan beberapa undang-undang atau secara hukumnya. Nah, administrasi pemerintah atau keputusan tata usaha negara, ada satu ajas yang tidak lepas di dalam undang-undang administrasi pemerintah, Contrarius Actus. Nah, ajas Contrarius Actus itu adalah ajas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Nah, itu arti dari ajas Contrarius Actus gitu. Nah, bagaimana melakukan pembatalan dan siapa yang dapat melakukan pembatalan atau pencabutan keputusan tata usaha negara? Nah, kalau kita lihat atau kalau kita mengacu di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah, dapat kita temukan di dalam pasal 64 yang menjelaskan terkait dengan pencabutan terkait dengan keputusan administrasi terkait dengan keputusan tata usaha negara. Nah, jika ada tiga alasan dalam melakukan pencabutan keputusan dalam administrasi pemerintah, atau dalam hal ini dapat disebut sebagai keputusan tata usaha negara, yaitu pertama adalah ada cacat atau terdapat cacat wewenang, terdapat cacat prosedur dan atau substansi. Nah, cacat substansi itu pertama, keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, yang kedua, fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah. Nah, ketiga, keputusan dapat membahayakan dan atau merugikan kepentingan umum. Atau yang ke poin terakhir atau keempat itu, keputusan tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan. Nah, itu arti atau yang dimaksud dengan cacat substansi di dalam pasal 64 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, dalam hal keputusan dicabut harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan ajas-ajas umum pemerintah yang baik. Nah, gitu alasannya. Nah,
Ketiga, keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tadi saya jelaskan dapat dilakukan oleh. Nah, ini nih yang perlu yang banyak ditanya oleh teman-teman semua, siapa yang dapat melakukan pencabutan atau pembatalan. Jadi di sini terhadap keputusan tata usaha negara itu ada 3 yang berwenang dalam melakukan pencabutan. Yang pertama adalah oleh pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan, oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan, dan yang ketiga adalah atas perintah pengadilan. Itu ada perbedaan di sini dalam waktu atau jangka dalam melakukan tindakan pencabutan keputusan tersebut. Kalau pemerintah atau pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputusan menjelaskan bahwa dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Nah, kalau atas perintah pengadilan, maka keputusan pencabutan yang dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Nah, kurang lebih seperti itu yang berwenang melakukan pencabutan terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana siapa yang berwenang melakukan pembatalan dan seperti apa. Nah, dasarnya tidak jauh beda sebenarnya dengan mirip-mirip dengan prosedur atau wewenang sesuai dengan yang di pasal 64 tadi, yaitu tentang pencabutan. Nah, pencabutan dengan pembatalan ini hampir mirip gitu ya. Jadi kita dapat temukan dalam pasal 66 terkait dengan pembatalan keputusan ya. Pasal 66 ayat pertama itu di poin pertama, bahwa keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan atau substansi. Itu sama tadi ya. Dalam hal keputusan dibatalkan harus ditetapkan keputusan yang baru dengan menjatuhkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan ajas umum pemerintah yang baik. Itu sama. Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas putusan pengadilan. Nah, ini beda. Yang tadi kalau pencabutan itu berdasarkan perintah ya, diperintahkan, dan putusan biasanya sih di dalam putusan itu artinya oleh pengadilan itu melalui hakim yang memberikan putusan akan memberikan putusannya itu adalah memerintahkan badan atau pejabat yang melakukan putusan untuk melakukan pencabutan atau pembatalan. Itu beda tipis saja. Nah, di pasal 66 ini mengatakan bahwa keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan atasan pejabat pemerintah yang mengeluarkan penetapan tersebut itu sama dengan pencabutan tadi, masanya itu 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berlaku sejak tanggal ditemukan keputusan pembatalan. Nah, jadi itu dapat dilakukan terhitung atau paling lama 5 hari kerja saja ditemukannya alasan ya. Setelah ditemukannya alasan pembatalan, harus ada alasan pembatalan dalam melakukan pembatalan keputusan tersebut. Kemudian keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut dan berlaku. Nah, itu kan hampir sama ya dengan yang di dalam melakukan pencabutan juga. Nah, ini yang terakhir ini poin yang harus diingat dalam melakukan pembatalan ya. Keputusan tersebut adalah pembatalan keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa. Jadi kalau ada pembatalan keputusan tersebut wajib dilakukan pengumuman melalui media massa. Nah, kurang lebih ya, kepada teman-teman semua yang mempertanyakan siapa yang berwenang melakukan pembatalan
keputusan tata usaha negara, maka kesimpulannya adalah dapat dilakukan oleh pejabat atau atasan pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan tersebut, dan yang kedua adalah dapat dilakukan pembatalan melalui keputusan pengadilan. Kalau kita berbicara terkait dengan administrasi pemerintah, artinya di sini adalah pengadilan tata usaha negara. Nah, seperti apa prosedurnya tadi saya sudah jelaskan, bahwa itu dengan beberapa alasan. Yang pertama itu harus ada bukti-bukti yang harus dilampirkan dan sehingga terhadap keputusan tersebut dapat dibatalkan. Nah, jadi kemudian juga para teman-teman semua juga dapat melihat di dalam pasal 67 itu ya, di dalam pasal 67 itu dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah, bahwa dalam poin pertama, dalam hal keputusan dibatalkan, badan dan atau pejabat pemerintah menarik kembali semua dokumen, arsip dan atau barang yang menjadi akibat hukum dari keputusan atau menjadi dasar penetapan keputusan. Nah, jadi dalam hal keputusan melakukan pembatalan ya, badan dan pejabat pemerintah artinya pejabat yang membuat keputusan tersebut, dia menarik kembali semua berkas-berkas seperti dokumen, arsip dan berupa barang yang menjadi akibat yang menjadi dasar, ini menjadi bukti-bukti untuk dibuatkan suatu penetapan keputusan itu. Nah, kedua, pemilik dokumen, arsip dan atau barang yang sebagian nomor yang dimaksud pada ayat 1 wajib mengembalikannya kepada badan dan atau pejabat pemerintah yang menetapkan pembatalan keputusan. Begitu. Jadi kalau ada contohnya suatu perkumpulan yang pernah melakukan pendaftaran contohnya, atau melakukan telah dibuat keputusan oleh badan dan atau pejabat pemerintah, kemudian oleh pemohon tersebut kemudian sudah diserahkan dokumen, sudah diserahkan semua arsip atau barang terkait dengan keputusan tersebut, yang kemudian ketika dilakukan pembatalan atau telah dibuat suatu penetapan pembatalan keputusan, maka semua dokumen-dokumen tersebut atau barang-barang tersebut atau arsipnya itu ditarik kembali dan diminta untuk dikembalikan lagi kepada pejabat pemerintah atau badan pemerintah yang telah membuat keputusan sebelumnya. Jadi begitu ya teman-teman semua. Kalau memang ada nanti yang perlu ditanya lagi terkait dengan hal yang saya jelaskan dalam video ini terkait dengan pembatalan dan pencabutan keputusan tata usaha negara, maka silakan berikan pertanyaan-pertanyaan di bawah komentar. Berarti saya respon, walaupun nanti saya akan merespon agak lama gitu, dan pasti saya akan memberikan jawaban. Baik, terima kasih dan sampai jumpa kembali.